Baik, ikhwata fillah. Selanjutnya pelajaran pokok-pokok keimanan, di mana perkara ke-10 dari perkara-perkara yang terjadi di hari kiamat nanti adalah memasuki surga. Jadi kita bahas surga dulu gitu ya. Ya senang-senang dulu gitu ya. Nanti ada bahas tentang neraka juga ya. Nah, isyarat penulis itu ya. Wa awwalu man yastaftihu babal jannati Muhammad. Orang yang paling pertama meminta dibukakan pintu surga adalah Muhammad. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim. Nabi bersabda, "Ana awalu syafi'in fil jannah." Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat di surga. Riwayat Muslim. Di riwayat yang lain, lafaz lain, wa ana awalu man yaqra'u babal jannah. Dan aku adalah orang yang pertama kali mengetuk pintu surga. Riwayat Muslim ya, dari Anas bin Malik. Dan lafaz lain, ati babal jannati yaumal qiyamati fa astaftihu fayaqulul khazinu man anta fa aqulu Muhammadun fayaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qablak. Aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kemudian aku minta dibukakan pintu. Maka berkatalah penjaga surga, "Siapakah engkau?" Maka aku menjawab, "Muhammad." Maka dia berkata, "Denganmu aku diperintahkan untuk membuka pintu-pintu surga." Maksudnya, aku tidak akan membukakan untuk seorang pun sebelum engkau. Ya. Ini adalah termasuk nikmat Allah Ta'ala kepada Muhammad. Sesungguhnya syafaat yang pertama ya adalah beliau. Ada ya, ini mah yang pertamanya Muhammad. Iya. Memberikan syafaat pada manusia di padang mahsyar untuk menghilangkan kengerian, kesedihan, kesukaran dan kesengsaraan ketika itu. Dan syafaat kedua adalah untuk mencapai kebahagiaan dan kesenangan. Maka beliau menjadi pemberi syafaat untuk para makhluk dalam mencegah apa yang memudaratkan mereka dan dalam mencapai apa yang bermanfaat bagi mereka. Dan tidaklah bisa masuki surga ya penghuninya itu kecuali sudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ya. Iya, jadi kalau sudah dapat syafaat dari Rasulullah baru bisa masuk surga ya. Karena yang demikian itu telah sabit dalam as-sunnah sebagaimana telah dijelaskan ya. Allah juga berisyarat demikian dalam ayatnya, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sehingga mereka mendatanginya
dan dibukakan pintu-pintu surga. Az-Zumar ayat 73 tuh ya, tuh. Sesungguhnya Allah tidaklah mengatakan hatta idza ja'uha futihat. Tuh ya. Beda ya. Kalau surga wa futihat. Ya. Kalau neraka enggak pakai kata wow gitu ya gitu. Coba lihat di surah apa itu? Az-Zumar ya gitu. Ya. Ini isyarat akan adanya satu kejadian sebelum dibukakan pintu-pintu surga, yaitu adanya kejadian syafaat tuh. Jadi kalau surga itu ada kata waw, ada wawnya gitu ya. Ada kalimat wawnya. Adapun penduduk neraka nggak ada gitu ya, nggak ada ja'uha futihat abu-abu langsung gitu ya. Kalau neraka mah tidak ada lafaz waw gitu ya. Ya, nggak ada. Idza ja'uha futihat abu-abuha. Hingga mereka mendatanginya, yaitu neraka, dibukakan pintu-pintu neraka. Itu ya. Karena apa? Untuk masuk surga itu harus ada syafaat Nabi. Iya. Ya, kan ada sebuah hadis kan semua masuk surga kecuali ya ilaman aba ya gitu. Yang enggan itu ya gitu. Yang enggan itu yang diantaranya menyombongkan diri itu ya. Tidak mengikuti syariat. Ya sedangkan kalau lafaz zikir mah beda-beda ya. Lafaz zikir mah ya beda-beda. Kita bisa ketika berdoa gitu ya, ketika kita berdoa ya silahkan bebas itu mau berdoa mah gitu ya, tidak dibatasi ya kalimat zikirnya, tapi ada yang kalimat zikirnya yang lebih utama ketika memang yang sudah ditunjukkan dalam hadis itu ya, dalam sunnah. Nah, karena mereka mendatanginya ya, yang sudah dipersiapkan ya, neraka itu sudah dipersiapkan dengan tiba-tiba sehingga mengagetkan ya mereka. Gitu ya. Jadi karena neraka itu mengagetkan mereka, kaget mereka itu ya. Oh, iya. Jadi apa? Iya bisa. Ya nanti ada syafaat yang lain, nanti syafaat buat orang yang memang sudah di neraka kemudian mau masuk surga, itu nanti ada syafaat lagi itu, nanti ada lagi itu ya. Iya. Katanya sehari di sana 100 tahun isi itu 1000. Ribuan. Iya. Sehari kan seperti disebutkan khamsina alfasanah gitu 50.000 gitu. Karena mereka langsung mendapati neraka dalam keadaan terbuka langsung gitu ya mereka. Jadi itu sontak kaget ya. Insyaallah. Nauzubillah ya. Semoga Allah lindungi kita dari neraka ya. Nggak akan kuat di neraka juga ya. Mau misalnya ke neraka dulu nanti ke surga nggak akan kuat di nerakanya ya gitu, nggak akan kuat ya. Berat ya, di neraka itu berat. Ngeri gitu ya di neraka itu. Nanti kita akan jelaskan juga syafaat gitu ya. Terus wa awwalu man yadkhulul jannata minal ummatuhu, dan umat yang pertama kali masuk ke surga adalah umat beliau. Maka ini adalah benar.
sebagaimana telah sabit dalam Sahih Bukhari ya, dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sabda, nahnu al-akhiruna al-awwaluna yaumal qiyamati wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Kita adalah umat yang apa? Al-akhirun, yang terakhir, dan yang pertama tapi nantinya di hari kiamat. Dan kita adalah umat yang pertama kali masuk surga ya. Tuh. Iya. Di lafaz yang lain beliau bersabda, nahnul akhirunas sabiquna yaumal qiyamah. Kita adalah yang terakhir dan yang paling dahulu pada hari kiamat. Ini adalah yang mencakup setiap kejadian di hari kiamat. Dilihat ada di kitab Hadil Arwah karya Ibnul Qayyim ya. Karenanya ikhwatifillah, pintu-pintu surga tidak disebutkan oleh penulis ya. Ini enggak ada penjelasannya ya. Akan tetapi hal ini sudah ma'ruf ya, bahwasanya jumlahnya ada 8 ya pintu surga. Allah firman, hatta idza ja'uha wa fatiyat abwabuha. Nah, itu sudah dijelaskan. Nabi bersabda tentang orang yang berwudu dan menyempurnakan wudunya dan membaca doa sesudah wudu ya. Apa? Kecuali akan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8 tuh. Ya, 8 buah jumlahnya. Dan dia akan memasukinya dari pintu mana saja yang dia sukai ya, yang dia kehendaki ya. Riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir. Syaratnya apa? Berwudu ya, menjaga wudu ya, menyempurnakan wudu ya, dan baca doa sudah wudu ya, baca syahadat ya. Ya. Dan pintu-pintu surga tersebut jumlahnya 8, tergantung dengan jenis amalannya ya, tergantung jenis amalan tuh. Karena pada setiap pintu tersebut hanya dimasuki oleh orang-orang dengan amalan tertentu ya. Amalannya bisa jadi misalnya ahli sholat dari pintu sholat, ahli sodakoh pintu sodakoh, ahli jihad pintu jihad, ahli saum babul royan tuh ya gitu tuh. Itu ada namanya khusus ya, babur royan tuh ya, dengan nama ar-royan gitu ya, karena itu mulia sekali ya ibadah saum. Atau ada yang namanya juga pintu taubat juga, dan yang lainnya gitu ya, istighfar dan seterusnya. Dan terkadang Allah memberikan taufik kepada sebagian manusia untuk mengerjakan hampir semua amal soleh gitu ya, maka orang tersebut akan dipanggil dari semua pintu itu ya. Masya Allah. Ya insya Allah kalau keluarganya masuk surga juga kita bisa ketemu gitu ya, insya Allah gitu ya. Bisa insya Allah ya, kalau kita membimbing keluarga ya, istri anak kita ya ke surga ya, mengarahkan itulah gitu, insya Allah ya. Karena ada juga kan apa di ayat-ayat ditunjukkan seperti Asia kan beriman tapi Firaun kan kufur gitu ya, itu nggak bisa, itu memang nggak bisa bertemu ya Asia dengan Firaun gitu ya. Atau Nuh dengan istrinya yang durhaka nggak akan bisa gitu ya gitu. Dengan Kan'an nggak akan bisa bertemu, itu nggak akan bisa ya. Lot ya dengan istrinya nggak akan bisa. Istrinya kan yang beja-bejakan itu ya. Iya. Pasangan lelaki dengan lelaki ya. Iya itu. Lot dengan istrinya yang Lot beriman, istrinya kufur nggak akan bisa. Tadi hujanan batu lah. Iya. Hujan batu atau angin topan. Nantilah tentang Nabi Lot nanti kita jelaskan ya. Panjang tuh ceritanya. Kisahnya tuh luar biasa tuh.
Nah, nanti ada nih hadisnya dari Suhain, agak panjang ya nih, agak panjang nih sabda Nabi itu ya, tuh bagaimana tentang infak tuh ya. Barang siapa yang menginfakkan barang berharganya di jalan Allah, dia akan dipanggil di pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Barang siapa yang dahulu ahli sholat, maka akan dipanggil dari pintu sholat. Barang siapa yang ahli jihad, akan dipanggil dalam pintu jihad. Barang siapa yang dahulu ahli sedekah, pintu sedekah juga sama, ada pintunya. Barang siapa yang dahulu ahli saum, nih dipanggil dari pintu Ar-Royan, ya gitu. Maka berkata Abu Bakar, nih, Bapa dan ibuku jadi tebusanmu, wahai Rasulullah. Tidaklah mesti ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu itu. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu itu, ya, pintu surga ya, semuanya yang 8? Beliau berkata, ya, dan aku berharap engkau adalah menjadi salah satu dari mereka. Tuh Abu Bakar ya, radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari ini. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Jika pintu-pintu tersebut ya tergantung jenis amalan, maka mengharuskan setiap orang yang akan bisa diseru dari setiap pintu itu, jika dia beramal dengan amalan tersebut, bagaimana cara menjawabnya? Nah, maka jawabannya adalah hendaklah kita katakan tuh ya, akan dipanggil dari pintu tertentu orang-orang yang dahulu ketika di dunia memperbanyak amalan tertentu dan mengkhususkannya. Seperti jika orang yang tersebut ya memperbanyak sholat, maka ia akan dipanggil dari pintu sholat. Jika saum, ya dia banyak saum sunnah, maka ia akan dipanggil dari pintu Ar-Royan. Dan tidaklah setiap manusia itu mampu melakukan setiap jenis amalan soleh dengan banyak, karena engkau mendapati dalam dirimu sebagian jenis amalan kadang lebih banyak ya, dan engkau lebih bersemangat ya dibandingkan amalan lainnya gitu. Jadi kan memang tergantung ya, kita kadang misalnya ada yang kita lebih semangat pada tilawah Al-Quran, lebih semangat pada zikir, lebih semangat pada saum ya, atau sholat sunnah gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita lebih semangat yang mana, Pak, lebih semangat yang mana gitu ya gitu. Ya, jadi tergantung kita mau semangatnya yang mana gitu ya. Itu kita lebih cenderungnya kemana gitu ya. Akan tetapi Allah kadang memberikan karunia kepada sebagian manusia sehingga dia bersemangat dan kuat dalam segala jenis amal soleh. Itu ada yang semuanya bisa gitu ya gitu. Sholat ya, sholat wajib tentu ya, sholat sunnah, saum sunnah, sedekah, apalagi gitu ya, jihad, menuntut ilmu, tilawah Al-Quran, semua bisa gitu ya, gitu ya. Ada gitu ya, sebagaimana dengan kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ya. Nah, itu demikian untuk perkara yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Wallahu minkum, iya, jihad dengan ikhlas tentunya ya, menegakkan kalimatullah.
Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Kita tutup dengan doa. Rabbana atina fil rahmah wa lana min sadar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taman sallallahu wa taqwa afaf wa qina ulama inna nasqul afa afiyat. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi sarf. Aku lakum li hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.